Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Ken dalam belajar IPA jadi asik dan menarik. Sebelumnya kita udah bahas tentang yang namanya getaran. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa? Ya, benar sekali. Sekarang kita akan belajar tentang gelombang. Oke, ketika kita berbicara tentang gelombang, apa aja sih pertanyaan yang bisa muncul? Yang pertama, pernahkah melihat gelombang? Yang kedua, pernah melempar batu ke dalam kolam? Apa yang terjadi pada air kolamnya? Yang ketiga, mengapa saat bel sekolah dibunyikan dapat terdengar keseluruhan sekolah? Yang terakhir, yang keempat, apa itu gelombang? Mungkin ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa muncul ketika kita berbicara atau kita belajar tentang gelombang. Mungkin ada pertanyaan lain? Banyak pastinya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama adalah gelombang. Gelombang adalah bentuk getaran yang berupa usikan atau gangguan yang merambat. Kalau Bapak buat dalam bentuk kalimat sederhana, gelombang adalah getaran yang merambat. Merambat kenapa? Merambatkan energi. Contohnya apa? Contohnya gelombang tsunami. Gelombang tsunami kenapa bisa menghancurkan rumah-rumah yang di pinggir pantai misalkan? Kenapa? Karena di situ ada energi yang merambat lewat ombak-ombak yang besar itu, gitu. Selanjutnya, Bapak akan bahas tentang macam-macam gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang ada dua, yaitu satu, gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium saat merambat. Contohnya gelombang air, gelombang tali, gelombang bunyi, gelombang karena gempa. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, adalah gelombang yang tidak memerlukan medium saat merambat. Contohnya ada gelombang cahaya matahari. Dari situ kita paham nih bahwa bedanya gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Kalau mekanik itu memerlukan medium, artinya medium itu perantara. Kalau misalkan air untuk merambat ke pantai, misalkan ombak ke pantai, butuh perantara ya, butuh medium ya, bentuknya air. Kemudian misalkan ada gelombang suara, misalkan kita ngomong nih, kalian bisa dengar suara Bapak. Kenapa coba? Karena ada medium. Mediumnya apa? Udara. Udara itu mengalirkan atau merambatkan suara dari Bapak, gelombang suara dari Bapak ke telinga kalian. Makanya kalian bisa mendengar suara Bapak. Itu namanya gelombang mekanik. Nah, kemudian misalkan yang kedua, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium saat merambat, tidak memerlukan perantara. Contohnya, cahaya matahari sampai ke kita di bumi. Kenapa coba? Padahal di luar angkasa itu nggak ada apa-apa, ibaratnya nggak ada medium, nggak ada udara, ibaratnya hampa udara. Kenapa bisa merambat? Karena cahaya matahari termasuk salah satu jenis gelombang elektromagnetik, gitu ya anak-anak. Selanjutnya, macam-macam gelombang itu berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Ada dua juga. Yang pertama, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang pada tali nih. Bapak punya gambar, ada tali diikat pada sebuah baut di dinding, kemudian kita ayunkan, bentuknya kan seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat nih, ada yang namanya arah getar dan arah rambat. Arah lambat itu yang mendatar, arah getar itu yang naik dan turun. Arah rambat itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi antara arah getar itu ke atas, arah rambatnya ke kanan. Berarti tegak lurus kan, 90 derajat ya. Gitu. Oke, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya berimpit atau searah dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang pada selingki atau pegas atau per. Ini contoh gambarnya ya. Itu ada bagian yang sangat padat, itu ada rapatan, dan yang renggang namanya renggangan. Panjang gelombang itu satu rapatan ditambah satu renggangan. Itu. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang yang namanya bentuk gelombang. Tadi kita udah jelasin tentang gelombang transversal. Pada gelombang transversal akan terbentuk bukit dan lembah gelombang. Gambarnya seperti ini ya, ada bukit, ada lembah. Bentuk gelombangnya tuh. Kita lihat dari A, B, C itu kita sebutnya bukit gelombang. C, D, E itu lembah gelombang. D itu dasar gelombang, B itu
puncak gelombang, dan panjang gelombang kita sebutnya lambda. Itu lambda tuh, kayak Y kebalik gitu ya, itu lambda. Jadi kalau kita lihat dari A, B, C, bentuknya seperti gunung, itu namanya bukit atau bukit gelombang. C, D, E, bentuknya itu kayak lembah, benar nggak? Itu namanya lembah gelombang. Dasarnya D, puncaknya B, seperti itu. Yang kedua, pada gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal akan terbentuk rapatan dan renggangan. Bentuknya tadi seperti ini ya, anak-anak. Ada rapatan, ada renggangan. Nah, bentuknya gimana nih? Kita punya titik, titiknya ada P, ada Q, ada R. Nah, P, Q itu bentuknya agak renggang-renggang, makanya kita sebutnya renggangan. Q ke R itu lebih rapat, makanya kita sebutnya rapatan. Dan satu rapatan ditambah satu renggangan itu namanya satu gelombang. Nah, panjang gelombang kita simpulkan seperti tadi, lambda. Nah, selanjutnya kita belajar tentang besaran-besaran pada gelombang. Apa aja besarannya? Yang pertama adalah panjang gelombang. Dalam gelombang transversal, yang namanya panjang gelombang adalah satu bukit ditambah satu lembah. Pada gelombang longitudinal, satu panjang gelombang itu adalah satu rapatan ditambah satu renggangan, di mana panjang gelombang itu dilambangkan dengan lambda atau Y kebalik gitu ya. Nah, itu. Jadi atau pengertiannya panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh satu gelombang dalam satu periode. Nah, besaran gelombang berikutnya adalah periode gelombang. Adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu panjang gelombang, dilambangkan dengan T. Kemudian ada cepat lambat gelombang. Apa itu cepat lambat gelombang? Gelombang punya cepat. Apakah itu? Ini ada pertanyaan yang bisa kalian pahami. Nanti Bapak jelaskan tentang cepat lambat gelombang. Nah, cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 1 detik. Nah, dapat dirumuskan dengan persamaannya V sama dengan lambda per T besar atau V sama dengan lambda kali F. Tadi kan kita udah pernah bahas ya bahwa T sama F itu berbanding terbalik. Kalau T-nya sebagai pembagi, berarti F-nya sebagai pengali, gitu kan. Dengan keterangannya V adalah cepat lambat, lambda panjang gelombang, dan T periode, dan F adalah frekuensi. Itu ya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Soal pertama. Sebuah gelombang mempunyai frekuensi 100 Hz. Jika gelombang tersebut merambat dengan kecepatan 10 meter per sekon, berapakah panjang gelombangnya? Langsung kita bahas ya. Diketahui bahwa frekuensi 100 Hz berarti F-nya. Kemudian merambat dengan kecepatan 10 meter per sekon, berarti itu V-nya. Pertanyaannya, berapakah lambdanya? Berapakah panjang gelombangnya? Berarti kita udah tahu nih tadi bahwa rumusnya V itu lambda kali F. Berarti kalau rumusnya lambda sama dengan tinggal dibalik. V per F. Nah, tinggal masukin V-nya 10, F-nya 100. 10 bagi 100 berapa? 0,1 meter bentuknya ya. Kalau kita ubah ke cm, berarti 0,1 meter diubah ke cm turun 2, berarti tinggal kalikan 100 sama dengan 10 cm. Gitu anak-anak. Nah, soal kedua, sebuah gelombang dengan panjang gelombang 5 cm memerlukan waktu 0,01 detik untuk menempuh satu panjang gelombang. Berapakah cepat lambat gelombang tersebut? Ada yang tahu? Oke, Bapak langsung bahas saja. Diketahui bahwa panjang gelombang 5 cm, berarti lambdanya 5 cm. Kita ubah ke meter, 0,05 meter. Kemudian memerlukan waktu 0,01 detik, itu adalah periodenya. Ditanyakannya berapa cepat lambat gelombang, V-nya. Nah, kita udah tahu nih persamaannya bahwa V itu sama dengan tadi lambda per T. Tinggal dimasukkan aja. Lambdanya 0,05 dan periodenya 0,01. Tinggal dibagi, ketemunya berapa? Iya, 5 meter per sekon. Nah, gelombang juga punya sifat-sifatnya. Apa aja sifatnya? Yang pertama, gelombang dapat dipantulkan atau nama lainnya refleksi. Misalkan nih Bapak kasih contoh. Contohnya misalkan
kalian punya air dimasukkan ke dalam ember. Airnya penuh ya misalkan ya. Terus kita jatuhin sesuatu. Pasti kan terbentuk gelombang-gelombang, bentuknya bisa lingkaran. Nah, lingkaran itu ketika nabrak dinding ember, apa yang terjadi? Ya benar, lingkarannya bakal memantul atau berbalik arah. Nah, sifat selanjutnya gelombang dapat melentur atau nama lainnya difraksi. Ini kasih gambarannya misalkan kalian punya senter atau mungkin ada sinar matahari lah terserah. Terus kalian bolongin nih, ada kardus dibolongin. Nah, ketika ada cahaya masuk ke lubang, apa yang terjadi? Ya, cahayanya atau lubangnya itu akan menjadi sumber cahaya baru dan dia akan memancar dengan lebih terang lagi. Nah, itu dapat artinya gelombang dapat melentur, gitu ya. Ya, sifat ketiga, gelombang dapat dibelokkan atau namanya refraksi. Apa kasih gambarannya? Kalian pergi ke kolam renang untuk olimpik atau olimpiade atau lomba. Nah, harusnya kan kolam renangnya dalam. Tapi ketika kalian melihat dasar kolamnya dari atas, kalian akan melihatnya lebih dangkal. Kenapa? Tadi karena sinar yang diteruskan air akan dibelokkan, jadi akan kelihatan lebih dangkal, gitu ya. Nah, sifat gelombang yang keempat, gelombang itu dapat dipadukan atau nama lainnya interferensi. Gambarannya kalian punya tali di tembok atau di mana, terus kalian ayunkan. Talinya harusnya satu ya. Tapi kalian akan melihat tali-tali itu bentuknya seperti yang digambar seperti itu. Itu ya, namanya dipadukan. Nah, itu tadi materi gelombang yang sudah Bapak terangkan. Sekarang saatnya Bapak kasih tugas. Tugasnya ini ada 1, 2, 3, 4 soal. Silakan dikerjakan buat latihan. Oke, good luck.